Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan berhasil membuat pil kelas 11 dan itu membuat Bailey Jingwei sangat tertarik padanya. Lalu puncak dari acara di sesi 2 juga akan segera selesai. Mari kita lihat saja kelanjutannya di part kali ini. Part 171. Part kali ini Ane ambil dari bab 883 sampai dengan 889. Aku tidak menyangka bahwa seleksi fiktif ini justru memberi Bailey Jingwei bakat lain yang sangat menjanjikan, kata Sangguan Fei Yun yang saat ini masih mengamati dari kejauhan. Dari teknik alkimia yang dia gunakan saja itu sudah sangat langka, ditambah dengan usianya yang masih sangat muda serta bakat kultivasinya yang belum terlalu tinggi. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, anak ini pasti akan menjadi alkemis terbaik di seluruh benua. Apa kau juga sependapat denganku, saudara Dan? Dan King San masih tampak menatap Sofan. Dia melihatnya dalam-dalam, lalu perlahan menganggukkan kepalanya. Di sisi lain, King Yan kini mendekati Sofan dan bertanya, Tuan, maksudku sepupu, menurutmu di antara mereka, siapa lagi yang bisa lolos dari seleksi kedua ini? King Yan sedikit melirik ke arah Yulin. Sofan tahu benar akan pikiran dari King Yan, tapi jujur saja dia terlalu ceroboh, karena secara tidak langsung gerak-gerik dari King Yan ini langsung menunjukkan bahwa ada hubungan dari mereka berdua. Sofan masih tetap diam, dia tidak ingin menarik kecurigaan dari Bailey Jingwei, karena jika dia langsung berkomentar tentang Yulin, mungkin itu akan menurunkan nilainya sendiri di mata Bailey Jingwei. Tapi karena Sofan tidak juga menjawab, King Yan sekali lagi bertanya, Sepupu, apa menurutmu orang itu juga akan memiliki kesempatan? Sepertinya dilihat dari kultivasinya dia cukup bagus. Sofan melirik dan pura-pura berkata, Siapa? Sepertinya dia biasa-biasa saja. Ketika mendengar itu, wajah King Yan berubah menjadi masam. Dia cemberut dan memelototi Sofan. Melihat ekspresi ini, Sofan hanya bisa menghela nafas, padahal dia sudah berusaha untuk menutupi kesalahan dari King Yan. Tapi dengan sikap King Yan ini, perhatian dari Bailey Jingwei mulai teralihkan. Lalu sambil menyeringai, Bailey Jingwei berkata, Penglihatan tuanku itu memang sangat tinggi. Bahkan jika kultivasi dan teknik dari anak itu tidak terlalu buruk. Benarkah? Apa menurut Tuan anak itu juga bisa dalam alkimia? Tanya King Yan. Nona, sepertinya Anda tertarik pada anak itu. Meski dia itu memiliki bakat yang tidak terlalu buruk, tapi itu menurut kita. Sayangnya di mata tuanku, bahkan anak itu sama sekali tidak layak. Bailey Jingwei kemudian tertawa. Jika begitu, apakah dia bisa maju menurut Tuan? Tanya King Yan dengan wajah penasaran. Oh, sepertinya Nona sangat tertarik pada anak ini. Apakah Anda mengenalnya? Tanya Bailey Jingwei sambil tersenyum. Tidak, saya tidak mengenalnya. Hehehe, kata King Yan dengan wajah kikuk. Lalu Bailey Jingwei kemudian berkata, Sebenarnya tidak masalah jika Nona mengenalnya. Lagi pula, jika Nona menganggap dia itu baik, mungkin saya bisa sedikit memperhatikannya. Oh, benarkah? Wajah King Yan tampak berseri-seri dengan penuh semangat. Bailey Jingwei mengangguk dan kemudian tersenyum. Dia berkata, Nona, kamu adalah sepupu dari tuanku. Jika Nona memang tertarik pada orang ini,
maka saya bisa memberikan rujukan padanya nanti. Ah, terima kasih, kata King Yan sambil tersenyum puas. King Yan kemudian menatap Sofan dengan penuh rasa bangga, seolah dia ingin mengatakan kalau berkatnya Yulin juga bisa mendapatkan tempat. Sayangnya kebodohan King Yan itu benar-benar mendasar. Sofan sampai hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Dengan begini secara tidak langsung, King Yan telah mengirimkan saudaranya sendiri ke dalam sarang singa. Lalu, saat Yulin tertangkap, maka berikutnya merekalah yang akan dicurigai. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Lagi pula, Sofan telah merasa kalau dia sudah mendapatkan kepercayaan dari Bailey Jingwei. Bahkan jika identitasnya terbongkar nanti pun, itu tidak akan terlalu menjadi masalah. Sofan kini kembali diam dan menatap ke arah arena. Waktu pun berlalu dan tidak terasa sudah 3 jam sejak sesi kedua dimulai. Bailey Jingwei melihat para peserta yang telah menyelesaikan pil mereka. Lalu, Bailey Jingwei segera memerintahkan para penjaga untuk mengelompokkan mereka lagi. Mereka sekali lagi dibagi menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari pil kelas 7 hingga pil kelas 9 dengan berbagai macam kualitas. Kelompok pertama berisi orang-orang yang telah membuat pil dengan kualitas yang sangat bagus. Itu sungguh adalah kemampuan dari seorang alkemis yang terampil. Tapi Bailey Jingwei kemudian melambaikan tangannya tanpa mengatakan apapun. Penjaga pun segera mengerti dan langsung turun dan menangkap orang-orang itu lalu menyeret mereka keluar. Ada apa ini? Aku telah membuat pil kelas 8 dengan tingkat tinggi. Aku juga telah membuat pil kelas 9 dengan tingkat tinggi. Apa yang kalian lakukan? Banyak alkemis lain yang juga kemudian ikut berseru dan mengajukan protes. Tapi Bailey Jingwei tidak ambil pusing dan dia melambaikan tangannya. Aku sudah berkata untuk melakukan yang terbaik, tapi kalian tidak memenuhi ekspektasiku. Jadi kalian tidak layak di tempat ini. Bagi mereka yang bertahan, kuucapkan selamat. Hurra! Para alkemis yang masih tinggal sangat kegirangan. Yulin dan King Yan pun tampak mengepalkan tangan mereka bersamaan. Kegembiraan terpancar jelas dari wajah mereka. Kini Sofan perlahan menyeringai. Dia bisa melihat kebodohan dari orang-orang ini. Sekarang di sana hanya tersisa sekitar 30 orang, dan dengan begitu sedikitnya orang akan sangat mudah untuk mencari mata-mata di antara mereka. Sama halnya dengan Bailey Jingwei, senyuman iblis terlihat jelas di sudut bibirnya. Lalu dia berkata, "Sekarang semuanya ikutlah denganku. Kita akan menemui Raja Pedang Fei Yun untuk melaksanakan ujian terakhir." Mendengar itu semua orang pun menjadi bersemangat. Sofan kini hendak mengikuti mereka, tapi tiba-tiba seorang penjaga datang dan menghalangi jalannya. Penjaga itu kemudian membungkuk dan berkata, "Tuanku, silakan untuk tetap tinggal di sini. Anda tidak perlu mengikuti ujian akhir." Begitupun Bailey Jingwei, dia tersenyum dan berkata, "Benar tuanku. Dengan kekuatanmu sekarang Anda sudah menjadi Raja Pil yang tidak terbantahkan. Jadi Anda tidak perlu mengikuti ujian akhir. Jika Anda merasa bosan, Anda dapat meminta beberapa penjaga untuk menemani Anda mengelilingi istana." Sofan memasang wajah polos dan berkata, "Tapi saya pikir saya bisa melihat Raja Pedang Fei Yun. Apa saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan beliau?" Tidak. Nanti Raja Pedang Fei Yun pasti akan menemui tuanku secara langsung. Jadi untuk sekarang, mohon tuanku untuk menunggu sebentar. Bailey Jingwei tampak mengepalkan tangannya dan membungkukkan badan.
Sedangkan para peserta yang lain, kini mereka semua tampak memandang Suo Fan dengan penuh rasa iri dan dengki. Itu memang adalah hal yang wajar, karena Suo Fan bahkan langsung mendapatkan kehormatan sebesar itu. Seolah-olah kehormatan, kekayaan, ketenaran, semuanya itu ada di ujung jarinya. Jadi akan sangat wajar kalau orang-orang mulai iri padanya. Tapi dari kesemua orang itu, yang paling tampak iri adalah Yulin, karena dia selalu berpikir kalau dia adalah protagonis dalam cerita ini. Tapi rupanya dia bahkan tidak bisa melakukan apapun. Yulin kini tampak menggertakkan giginya dan berbalik lalu pergi mengikuti rombongan. Suo Fan tahu akan kemarahan Yulin yang ditujukan padanya. Karena itu dia tidak bisa menahan tawa di mulutnya. Lalu setelah itu Suo Fan kemudian menarik tangan Qing Yan dan berjalan ke arah penjaga. "Tuan, ini adalah kali pertama saya datang ke istana. Jadi bisakah Anda memandu kami?" "Tentu saja tuanku, mari saya akan tunjukkan jalannya," kata penjaga itu sambil membungkukkan badannya dengan sopan. Sejujurnya, Qing Yan masih penasaran dengan nasib dari Yulin di sesi ketiga. Tapi ini juga adalah kesempatan jika dia bisa berkeliling istana bersama dengan Suo Fan. Karena itu dia pun kemudian mengikuti Suo Fan. Di sisi lain, Fei Yun menoleh ke arah Dan King Sen dan berkata, "Orang tua, ayo pergi. Saatnya untuk mengangkat jaring. Aku ingin melihat apakah kita mendapatkan ikan besar kali ini." Sekarang Bai Li Jingwei membawa semua orang yang tersisa ke halaman belakang istana Raja Kota. Di sana ada sebuah aula besar dengan 3 kursi megah yang terbuat dari kayu pir. Tapi hanya ada seorang pria parubaya di bagian tengah. Dia mengenakan jubah emas yang tampak megah. Dan siapa lagi dia kalau bukan Raja Pedang Fei Yun. Sebagian peserta di sana memang belum pernah melihat Raja Pedang Fei Yun, sama halnya dengan Yulin. Tapi dalam satu kali tatapan, Yulin bisa langsung mengenalinya. Lagi pula setelah kepergian Fei Yun dari Dongzhou, orang tua di sana selalu mewanti-wanti generasi muda mereka supaya berhati-hati pada sangguan Fei Yun. Ciri-cirinya dibagikan dan mereka bisa mengenalinya dengan sangat mudah. Bahkan jika Fei Yun itu sudah lama tidak kembali ke Dongzhou, kira-kira sekitar 100 tahun lebih. "Yang mulia Raja Pedang Fei Yun, mengapa Anda sendirian? Kemana Raja Pedang pembunuh naga?" tanya Bai Li ketika sampai di tempat itu. Sekarang semua orang mengerti bahwa orang ini tidak lain adalah Raja Pedang Fei Yun. Jadi mereka pun segera membungkuk dan memberi salam. "Salam untuk Raja Pedang Fei Yun. Semoga Anda panjang umur." Fei Yun kemudian melambaikan tangannya. Lalu dia kembali menatap Bai Li dan berkata, "Saudara Dan tidak suka dengan keramaian. Dia memilih untuk berkeliling istana. Maka sekarang aku sendiri yang akan mengurus sesi ketiga." "Oh, sangat disayangkan," kata Bai Li sambil tersenyum ringan. Lalu Bai Li datang ke samping sangguan Fei Yun dan duduk di sana. Semua orang seketika terkejut. Sejak awal tidak seorang pun tahu identitas dari Bai Li Jingwei kecuali Meng Fei Tian dan juga Sui Dingxian. Jadi melihat Bai Li yang tiba-tiba duduk di samping sangguan Fei Yun, itu tentu membuat mereka semua terkejut. Tapi di tengah keterkejutan itu, sangguan Fei Yun berjalan perlahan dan berkata, "Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai." Semua orang tiba-tiba gemetar. Entah kenapa mereka merasakan intimidasi yang sangat kuat. Lalu sangguan Fei Yun menyeringai dan berkata, "Mungkin kalian belum mengenal pria ini. Dia tidak lain adalah Perdana Menteri dari ibu kota kekaisaran, Tuan Bai Li Jingwei." "Hah?
Perdana Menteri? Semua orang terkejut dan tidak menyangka bahwa seorang Perdana Menteri yang termasyhur ternyata dia adalah orang yang memimpin pertemuan alkimia kali ini. Pantas saja orang ini bisa bersikap semaunya. Tapi di antara mereka semua, Yulin adalah orang yang paling terkejut. Dia memang belum pernah bertemu dengan Bailey Jingwei, tapi dia sudah sering mendengar nama dari Perdana Menteri ini. Bailey Jingwei dikenal sebagai pemegang bintang kebijaksanaan yang bahkan mampu mengatur takdir dunia. Jika 9 Raja Pedang itu dikenal sebagai singa yang tak terkalahkan, akan berbeda ceritanya jika ada Bailey Jingwei. Seolah-olah singa yang tak terkalahkan itu mendapatkan sayap di kedua punggungnya. Dan dengan begitu, sang singa akan menjadi jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Karena di bawah pengaturan Bailey Jingwei, kemajuan kekaisaran bintang pedang melejit dengan sangat cepat. Yulin kini tampak pucat. Dia akhirnya menyadari bahwa pertemuan ini hanyalah sebuah jebakan. Jika dia tahu kalau Bailey Jingwei ada di kota Feiyun sebelumnya, dia tidak akan mau mengikuti turnamen ini. Dia pasti akan lebih memilih untuk bersembunyi. Walaupun sekarang semua penyesalan itu sudah terlambat. Di saat itu semua orang yang hadir di sana segera membungkukkan badan dan memberi hormat. Tapi Bailey Jingwei sama sekali tidak mengatakan apapun. Wajahnya kini tampak dingin. Dia memperhatikan setiap peserta yang ada di sana. Dan yang paling menarik perhatian dari Bailey Jingwei adalah Yulin. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar pada sikap Yulin selama ini. Perlahan Bailey Jingwei menyeringai, tapi dia tidak langsung mengambil tindakan. Dia masih harus mengangkat jaringnya perlahan untuk menangkap ikan yang jauh lebih besar. Lalu Bailey Jingwei segera berkata, "Setiap orang yang bisa sampai di tempat ini telah dipilih oleh takdir. Kemampuan alkimia kalian layak untuk dihargai. Tapi masih ada satu tahap untuk membuat kami jauh lebih yakin. Karena itu bersiaplah untuk membuat pil di sesi ketiga ini." "Perdana Menteri, tolong bimbingan Anda," seru semua orang sambil mengepalkan tangan mereka. Bailey Jingwei tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, untuk ujian sesi ketiga ini, tantangannya adalah kesempurnaan." "Sempurna?" Semua orang bergumam. Tidak ada yang paham dengan maksud dari Bailey Jingwei. Lalu Bailey Jingwei berkata lagi, "Saat di sesi kedua kalian berhasil lolos setelah membuat pil kelas 7, 8, bahkan 9 dengan berbagai kualitas. Tapi sekarang aku menginginkan kesempurnaan. Aku tidak akan membatasi pil kelas 7 atau 8 yang akan kalian buat. Tapi aku ingin pil itu dibuat dengan kualitas tinggi. Hanya itu saja. Apakah kalian bisa mengerti?" "Sesuai keinginan dari Perdana Menteri," teriak semua orang sambil mengepalkan tangan mereka. Kini para alkemis tampak penuh dengan percaya diri, lantaran mereka tidak diwajibkan untuk membuat pil kelas atas dengan tingkat tinggi. Jadi semua ini akan jauh lebih mudah. Karena pada dasarnya mereka hanya harus menurunkan kelas dari pil mereka, lalu membuat yang paling sempurna. Dan dengan begitu mereka tahu bahwa tujuan dari tes ini adalah menyaring mereka yang benar-benar alkemis, di mana mereka akan menunjukkan teknik dan kebanggaan mereka masing-masing. Tapi sebenarnya itu adalah pedang bermata dua bagi Yulin. Meski tidak ada pembatasan kelas dalam pembuatan pil, tapi kemampuan alkemisnya itu benar-benar buruk. Jika bukan karena pengaturan dari para tetua, dia tidak akan mungkin bisa membuat pil sampai sejauh ini. Bahkan jika dia berhasil membuat pil kelas 8 pun, itu semua adalah berkat bahan serta teknik yang dia terima. Tapi semua itu akan berbeda
jika yang dicari adalah kesempurnaan dari sebuah pil. Karena pada dasarnya, membuat pil dengan tingkat tinggi itu membutuhkan pemahaman dan juga keterampilan yang terus diasah selama bertahun-tahun. Jadi Yulin tidak akan bisa membuatnya, bahkan jika itu adalah pil kelas 7. Kenyataan ini langsung membuat Yulin menjadi kebingungan. Jika terus begini, cepat atau lambat dia akan tersingkir dari kompetisi ini. Terlebih dia menyadari bahwa semua ini adalah jebakan. Mungkin dia tidak hanya akan tersingkir, tapi keselamatannya pun akan menjadi taruhan. Yulin kini tampak gelisah dan melihat ke kanan serta ke kiri. Dia mencoba mencari celah untuk melarikan diri, tapi sayang sekali setiap sudut aula itu dijaga oleh ahli di ranah Soul Fusion. Dia tidak akan bisa melarikan diri, karena begitu dia membuat sedikit saja gerakan yang mencurigakan, dia pasti akan langsung dibombardir oleh para penjaga itu. Ketika menyadari semua ini, Yulin sampai ingin menangis. Dia sudah masuk ke dalam jaring dan tidak bisa kembali. Bai Li Jingwei bisa melihat kegelisahan dari Yulin. Dia pun tampak bergumam di dalam hatinya. Orang ini tampaknya terlalu gugup. Lalu kemudian Bai Li Jingwei mengangkat tangannya dan berkata, "Mulai." Begitu Bai Li Jingwei mengatakan itu, semua orang pun segera mengeluarkan api mereka masing-masing. Yulin tidak ada pilihan lain selain mengikuti arus, dan dia pun menyalakan api miliknya. Sementara mereka mulai membuat pil, mari kita pindah ke sisi yang lain. Di sana terlihat Zofan dan King Yan yang sedang mengelilingi istana dan juga ditemani oleh 3 orang penjaga. "Senior, maafkan aku. Apakah tidak ada sesuatu yang menarik yang dapat dilihat di istana ini? Seperti misalnya sebuah keajaiban yang jarang untuk dilihat yang bisa memanjakan mataku?" tanya Zofan sambil sedikit tertawa. Sejak awal tujuan Zofan memang berbeda dengan keluarga Sangguan. Dia hanya ingin menemukan gua angin surga dan bumi. Jadi jika dia bisa pergi ke sana sekarang, maka dia akan pergi ke sana sekarang. Sayangnya para penjaga tampak masam lalu berkata, Soal itu." Zofan segera menyahut, "Saya pikir keajaiban di istana Fei Yun ini pasti akan sangat menakjubkan. Apakah aku bisa melihatnya?" Para penjaga tampak ragu-ragu. Lalu perlahan mereka menggelengkan kepala. "Tuanku, maafkan saya, tapi memang ada sebuah keajaiban di sini. Hanya saja tempat itu adalah tempat terlarang. Anda hanya bisa pergi ke sana jika mendapatkan izin dari Raja Pedang." Zofan mengerutkan keningnya. Tapi sebelum dia berkata lagi, tiba-tiba sebuah suara yang familiar terdengar di sana. "Kalian pergilah. Aku yang akan menemani tuanku untuk berkeliling melihat istana." Zofan sungguh terkejut ketika mendengar suara ini. Dia langsung menoleh ke belakang dan benar saja, orang itu adalah orang yang sudah beberapa kali dia temui. Dan King Sen, kenapa orang tua ini ada di sini? Pikir Zofan. Jantung Zofan segera berdegup dengan sangat kencang. Lagi pula orang tua ini tahu semua rahasianya. Jika sampai dia membongkar semua itu, maka semua sandiwaranya pasti akan hancur. Tapi tunggu, dan King Sen masih memanggilnya dengan nama tuanku. Itu artinya, dan King Sen tidak berniat untuk membongkar identitasnya. Karena itu, Zofan perlahan mulai merasa rileks. "Baik Yang Mulia Raja Pedang," seru para penjaga. Lalu mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu Dan King Sen perlahan berjalan mendekati Zofan. Sedangkan King Yan dia tampak sedikit was-was dan kemudian berkata, Apakah Anda adalah
Raja Pedang Sangguan Feiyun? Mengapa Anda tidak seperti yang dirumorkan? Dan King Shan langsung menoleh ke arah King Yan. Dia melihat King Yan untuk beberapa saat lalu berkata, "Nona, seharusnya kamu tahu bahwa di Kekaisaran Bintang Pedang ada 9 Raja Pedang. Tidak hanya Raja Pedang Sangguan Feiyun." "Apa? Raja Pedang selain Raja Pedang Feiyun di kota Feiyun? Artinya Anda..." "Aku adalah Raja Pedang Pembunuh Naga dan King Seng," kata Dan King Seng sambil menyeringai. Mendengar itu King Yan tampak terkejut dan wajahnya pun menjadi masam. Dia tidak menyangka bahwa akan ada Raja Pedang lainnya di ibu kota Feiyun. Padahal untuk menghadapi Sangguan Feiyun saja mereka sudah sangat kesulitan. Lantas, jika ada 2 Raja Pedang di tempat ini, maka mungkin serangan kedua mereka pun tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Zhou-Fan menyadari apa yang King Yan pikirkan, dan Zhou-Fan merasa harus membantunya keluar dari tempat ini. Karena itu Zhou-Fan berkata, "Sepupu, apa kau masih marah denganku? Aku hanya memintamu untuk tidak pergi semaumu sendiri. Ini bukanlah halaman belakang kita, jadi bagaimana jika kamu nanti tersesat dan ditangkap oleh para penjaga?" King Yan tampak sedikit bingung ketika mendengar itu. Tapi ketika dia melihat ke arah Zhou-Fan, dia bisa melihat Zhou-Fan mengedipkan matanya. Jadi segera setelah itu pun dia ikut berakting. "Sepupu, apa kau meragukanku? Bagaimana mungkin para penjaga akan menangkapku jika aku pergi dengan kemauanku sendiri?" Dan King Shan tampak mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa Zhou-Fan saat ini sedang mencoba untuk melindungi gadis kecil ini. Meski tidak tahu apa tujuan dari Zhou-Fan, dan King Shan mungkin harus sedikit membantunya. Jadi kemudian dia tersenyum dan berkata, "Nona, jangan khawatirkan tuanku. Jika kamu memang ingin pergi berkeliling, maka berkelilinglah. Bawalah token dari orang tua ini dan tunjukkan saja kepada para penjaga yang mencoba untuk menangkapmu. Berkelilinglah kemanapun kamu mau. Aku akan menemani sepupumu." Setelah itu Dan King Shan mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya pada King Yan. King Yan menerima token itu, tapi dia masih tampak bingung harus berbuat apa sekarang. Karena itu dia kembali melirik Zhou-Fan. Zhou-Fan tampak menghela nafas panjang dan berkata, "Karena Raja Pedang Pembunuh Naga sangat ingin memanjakanmu, maka ambillah itu dan pergilah untuk bersenang-senang. Tapi jangan berlebihan, pastikan kau segera kembali dalam 1 jam." Zhou-Fan benar-benar bersikap layaknya sepupu yang baik. Jadi King Yan segera membungkukkan badannya dan kemudian berbalik meninggalkan tempat itu. Dan setelah 10 langkah dia menoleh kembali ke belakang untuk melihat Zhou-Fan. King Yan sadar bahwa ini adalah kesempatan yang Zhou-Fan berikan padanya. Jadi nanti dia harus berterima kasih dengan baik. Selain itu, King Yan juga akhirnya menyadari bahwa Dan King Shan dan Zhou-Fan itu adalah teman lama. Karena jika tidak, Dan King Shan tidak akan mungkin membantunya untuk meninggalkan tempat itu. Lalu pada akhirnya King Yan pun memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Melihat King Yan telah pergi, Zhou-Fan kini bisa menghela nafas lega. Kini wajahnya perlahan berubah menjadi jauh lebih santai. Dan King Shan bisa melihat perubahan ekspresi dari Zhou-Fan dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu bisa diawasi oleh seorang gadis kecil?" "Tentu saya punya alasan, senior. Tapi mengapa Anda membiarkan gadis itu pergi?" tanya Zhou-Fan sambil tertawa. Dan King Shan kemudian berkata dengan ringan, "Aku tahu gadis itu pasti adalah orang yang kau percayai. Karena jika tidak, kamu tidak akan mungkin mencarikan dia alasan supaya dia bisa pergi dari tempat ini. Hanya saja, yang tidak aku mengerti adalah sikapmu.
Kau selalu bertindak jahat. Lantas mengapa kau harus berpura-pura protektif pada seorang gadis kecil? Jika orang mati demi uang, maka burung mati demi makanan. Lantas, apakah karena hatimu kamu melakukan semua ini? Senior terlalu memujiku. Memuji? Ini bukan pujian, ini adalah peringatan. Mata dan King Sen kini tampak tegas. Nak, kamu seharusnya sudah tahu kalau gadis itu berasal dari keluarga Sangguan. Sebaiknya kau tidak terlibat dengan mereka. Oh, rupanya senior juga tahu akan hal itu. Tentu saja aku tahu. Memangnya siapa lagi yang berani menyelinap ke istana Raja Kota selain keluarga Sangguan? Belum lagi dari penampilan gadis ini, aku bisa mengenalinya dengan sangat mudah. Dia terus mengawasimu sepanjang waktu, dan aku khawatir kalau Bailey Jingwei akan menyeretmu jika semuanya sudah terbongkar, kata Dan King Sen sambil menghela nafas panjang. Sofan sedikit terkejut dan dia tidak menyangka bahwa Dan King Sen begitu perhatian padanya. Tapi lebih dari itu, nama yang baru saja disebutkan oleh Dan King Sen itu jelas menyita perhatian Sofan. Karena itu dia langsung bertanya, "Tunggu, Anda mengatakan tentang Bailey Jingwei? Bukankah dia adalah Perdana Menteri nomor 1 di Kekaisaran Bintang Pedang? Apa dia juga datang ke ibu kota Feiyun?" Tidak hanya datang, tapi dia juga adalah orang yang telah membuat seleksi alkimia ini. Dia adalah orang yang telah memimpin 2 sesi sebelumnya. Walau sebenarnya kau benar-benar telah menarik perhatian dari Bailey Jingwei. Bahkan mungkin dia akan langsung menempatkanmu ke ibu kota kekaisaran jika masalah di sini sudah selesai. Tapi jika dia tahu kalau kau berhubungan dengan keluarga Sangguan, aku tidak yakin dengan apa yang akan dia lakukan lagi padamu nanti. Sofan tersenyum. Saya tahu bahwa orang itu bukanlah karakter biasa. Rupanya dia adalah Perdana Menteri dari Kekaisaran Bintang Pedang, Bailey Jingwei. Pantas saja saya bisa merasakan aura darinya yang menyerupai aura milik Suge Changfeng. Setelah itu Sofan pun tertawa. Dan King Sen kemudian berkata, "Nak, kau masih bisa tertawa sekarang. Bailey Jingwei bukanlah orang biasa. Dia sangat lihai dan bisa mengendalikan segalanya. Meski kamu beruntung bisa lepas sekarang, tapi aku tidak menjamin kau akan aman dalam 2 atau 3 hari ke depan. Jika identitasmu sampai terbongkar, kau tidak akan bisa lari," kata Dan King Sen sambil menghela nafas. Tapi Sofan seperti sudah menduga semua itu. Dia berkata, "Junior ini sudah memprediksi semuanya. Bahkan bukan 2 atau 3 hari lagi. Menurut prediksi dari Junior, Perdana Menteri akan tahu identitas saya dalam waktu 1-2 jam lagi. Dia akan tahu kalau saya menggunakan nama keluargaku dan terlibat dengan keluarga Sangguan." "Apa? Hanya dalam waktu 1-2 jam identitasmu akan terbongkar? Bagaimana kau bisa seyakin itu?" Sofan mengangkat baunya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Itu hal yang sederhana. Lagi pula jaring sudah mulai diangkat. Seleksi ini telah menyingkirkan para alkemis jati dan hanya menyisakan mereka yang memiliki kemungkinan untuk menjadi mata-mata." "Oh, mungkin Anda belum tahu kalau keluarga Sangguan mengirimkan 2 mata-mata. Dan aku adalah mata-mata pengganti. Mata-mata utama sekarang seharusnya ada dan segera akan ditangkap oleh Bailey Jingwei. Dan dia pasti akan mengakui semuanya termasuk identitasku secara alami akan terbongkar." "Bocah, kau tahu semua itu tapi kau masih bersikap begitu tenang. Apa kau tidak takut jatuh ke dalam tangan Bailey Jingwei? Bahkan jika aku ingin membantumu pun aku tidak akan bisa melepaskanmu dari genggamannya." Mendengar itu Sofan tertawa. Senior tidak perlu khawatir.
Lagi pula, saya tidak mengharapkan bantuan apapun. Semuanya masih dalam kendali saya. Ci, aku juga tidak pernah berniat untuk menyelamatkanmu. Aku hanya tidak ingin kenalanku mati begitu cepat. Mendengar itu Zofan pun tertawa. Tapi sekarang dengan adanya senior bersamaku, saya bisa merasa jauh lebih tenang. Hei, kau benar-benar mengharapkan orang tua ini? Asal kau tahu bahwa ini bukanlah duniaku. Senior tidak perlu khawatir, junior pasti akan baik-baik saja. Senyuman misterius terlihat di wajah Zofan. Lalu dia berkata lagi, saya telah memikirkan ini sebelumnya. Saya dapat melihat sikap dari Bai Li Jingwei. Dia adalah orang yang sangat menghargai bakat. Dan karena itulah saya menunjukkan kemampuan sampai membuatnya enggan untuk membunuh saya. Lagi pula, hubungan saya dengan keluarga Sangguan juga berasal dari ketidaksengajaan. Jadi saya tahu bahwa Perdana Menteri tidak akan melakukan apapun pada junior ini. Mendengar itu Dan Kingsen tampak mendengus. Hah? Rupanya kau cukup percaya diri anak kecil. Padahal kau tidak tahu betapa kejam dan teganya Perdana Menteri. Bahkan senyuman di wajahnya bisa saja berubah menjadi wajah Yama dalam sekejap. Kau sebaiknya tidak terlalu percaya diri dan berjaga-jagalah. Senior, Anda tidak perlu takut. Perdana Menteri tidak akan memiliki alasan untuk membunuh saya. Lagi pula, Perdana Menteri jika masih ingin menangkap ikan yang jauh lebih besar, dia pasti akan membutuhkan saya, kata Zofan sambil tersenyum. Bahkan jika kau mengatakan itu pun, tetapi tetap saja, ini masih akan sangat berbahaya untukmu. Jika semua ini tidak berjalan sesuai dengan rencanamu, maka kau hanya akan mati kutu. Jika sampai itu terjadi, maka saya akan meminta senior untuk menyelamatkan hidup saya, kata Zofan dengan senyuman licit di wajahnya. Aku? Bagaimana orang tua ini bisa menyelamatkanmu? Selain itu, kita tidak memiliki hubungan yang dekat. Jadi, untuk apa aku sampai harus mengambil resiko besar hanya untuk menyelamatkanmu? Bahkan aku sendiri masih harus menyelamatkan diriku sendiri, kata Dan Kingsen sambil mengerutkan keningnya. Saya mengerti posisi Anda. Sebelumnya saat saya pertama kali datang ke Zhongzhou, saya sudah mendengar berita bahwa Dan Kingsen yang tak terkalahkan benar-benar dikalahkan oleh seseorang dengan sangat menyedihkan. Bahkan dikatakan kalau senior tidak bisa menahan 5 gerakan. Mendengar itu wajah Dan Kingsen berubah menjadi masam. Dia memandang Zofan dengan penuh kemarahan di matanya. Bisakah kamu tidak melebih-lebihkan sesuatu? Apa kau tidak menghargai wajahku sama sekali? Senior, maafkan saya. Junior ini hanya mengatakan apa yang sudah didengar di dunia luar, kata Zofan sambil tertawa. Lalu setelahnya Zofan kembali menjadi serius dan dia berkata, tapi karena pertarungan itu, akhirnya senior menjadi salah satu dari 9 Raja Pedang dari Kekaisaran Bintang Pedang. Anda dikenal dengan julukan Raja Pedang Pembunuh Naga. Senior melakukan ini pasti karena ingin melindungi negara ideal yang telah senior buat. Jadi, pada akhirnya senior pun menyerah pada Kekaisaran Bintang Pedang. Mendengar ini Dan Kingsen hanya bisa menghela nafas panjang. Tampak kesedihan memenuhi hatinya. Ya, aku telah menjadi orang pertama di Shizhou untuk waktu yang lama, sampai akhirnya harus pergi meninggalkan tempat itu. Tapi aku bersyukur bahwa aku tidak membawa pedang suci dari Shizhou. Kalau tidak, mereka pasti juga akan datang kemari, sama halnya seperti keluarga Sangguan. Tapi anak kecil, orang tua ini sungguh penasaran, kenapa kau sampai bisa bergaul dengan keluarga Sangguan?
Mungkinkah kamu datang ke Zhongzhou untuk mencari pedang suci itu juga? Tanya Dan Gingseng. Tapi Zhou Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, semua itu terjadi begitu saja. Tapi tujuan junior ini bukanlah pedang suci. Saya benar-benar tidak tertarik dengan hal semacam itu. Karena itu, saya tidak terlalu peduli, bahkan jika keluarga Sangguan itu hidup atau mati. Aku bisa mengerti sekarang. Sebaiknya kau memang tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Sangguan itu. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri, kata Dan Gingseng sambil menghela nafas. Lalu perlahan Dan Gingseng menoleh. Dia bisa melihat cahaya berkobar di halaman belakang istana. Kini semua alkemis sudah memulai pemurnian mereka. Lalu dia berkata, Sangguan Feiyun dan Bai Li Jingwei telah bergandengan tangan saat ini. Lalu sebentar lagi, keluarga Sangguan akan benar-benar tenggelam dalam lumpur. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jadi aku peringatkan sekali lagi padamu, jangan terlibat terlalu dalam. Aku hanya tidak ingin kenalanku terseret arus yang terlalu deras. Mendengar itu Zhou Fan pun menganggukkan kepalanya. Senior tidak perlu khawatir, junior pasti akan sangat berhati-hati. Baguslah kalau kau tahu itu, kata Dan Gingseng sambil tersenyum. Lalu Dan Gingseng kemudian menepuk pundak Zhou Fan dan berkata lagi, aku menemuimu kali ini hanya untuk memastikan apakah kau dalam bahaya atau tidak. Tapi melihatmu begitu percaya diri, sepertinya aku terlalu khawatir. Sama halnya seperti di turnamen naga ganda, kau bisa melewati semua kesulitanmu dengan sangat baik. Aku yakin kali ini kau juga pasti bisa melakukannya. Tapi, jika memang kau jatuh dalam kesulitan, maka aku pasti akan membantumu semampuku. Zhou Fan menatap Dan Gingseng, lalu kemudian dia mendekat dan membisikkan beberapa kata di telinga Dan Gingseng. Mendengar itu Dan Gingseng tampak menatap Zhou Fan dengan penuh ketidakpercayaan. Apakah itu benar-benar akan bisa menyelamatkanmu? Saya rasa begitu. Jika semua sesuai dengan apa yang saya perkirakan, maka semuanya akan baik-baik saja, kata Zhou Fan dengan kedua bola mata yang bersinar dengan cerah. Sekarang mari kita kembali ke sisi belakang istana. Di sana satu persatu api mulai padam dan para alkemis sudah selesai dengan pembuatan pil mereka. Para alkemis kemudian segera kembali dibagi menjadi dua kelompok. Tapi perbandingan kelompok kali ini tidak lagi rasional. Satu kelompok terdiri dari banyak orang yang telah membuat pil tingkat tinggi, sedangkan di sisi lain adalah mereka yang gagal dalam membuat pil tingkat tinggi. Pil tingkat tinggi jelas menunjukkan bahwa mereka adalah alkemis sejati, sedangkan yang lain itu adalah sekumpulan orang yang gagal, termasuk mereka yang sebenarnya bukan alkemis seperti Yulin. Di sini Yulin sadar bahwa dia telah gagal dalam sesi kali ini, tapi dia pikir ini juga akan menjadi anugerah, karena dengan begitu dia bisa pergi tanpa perlu bertemu dengan Bai Li Jingwei lagi. Dan setelahnya kelima orang itu kemudian berbalik dan berniat untuk meninggalkan halaman belakang. Tapi Bai Li Jingwei melambaikan tangannya dan para penjaga segera menutup jalan. Semua orang pun terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Bai Li Jingwei berkata, selamat untuk Anda semua yang sudah berhasil membuat pil dengan sempurna. Sekarang silahkan tunggu di aula samping untuk menerima pengumuman berikutnya. Orang-orang yang sudah berhasil tampak sangat antusias, lalu mereka segera pergi ke aula samping. Mereka ditemani oleh beberapa penjaga. Tapi 5 orang yang gagal kini tidak diizinkan untuk pergi, termasuk Yulin. Dan senyuman misterius melintas di wajah Bai Li Jingwei. Dia tampak santai sambil meminum teh di gelasnya. Lalu perlahan dia berkata, semuanya,
Apakah kalian tahu kenapa kalian tetap diminta tinggal di sini? Saya tidak mengerti, Tuan Perdana Menteri. Tolong beri kami petunjuk, kata mereka. Lalu dengan senyuman tipis Bailey Jingwei kembali melambaikan tangannya dan berkata, kemampuan kalian benar-benar tidak solid. Bahkan beberapa dari kalian terlihat seperti amatiran. Mendengar itu segera tubuh Yulin bergetar. Lalu Bailey Jingwei kembali berkata, saat ini Yang Mulia Pangeran sedang terluka parah dan ini adalah masalah yang besar. Dengan kemampuan kalian yang masih sangat rendah, kenapa kalian berani menunjukkan diri? Kultivasi kalian memang tidak terlalu buruk, tapi kemampuan kalian dalam alkemis sangat-sangat buruk. Apa yang mendorong kalian sampai berpura-pura menjadi alkemis? Apa kalian memiliki tujuan khusus dan ingin mencelakai Yang Mulia? Jika itu memang adalah tujuan kalian, maka kalian harus menerima ajal kalian hari ini. Tuan Perdana Menteri, tolong ampuni kami. Kami tidak akan berani melakukan hal itu, kata mereka dengan wajah ketakutan. Mereka bahkan tampak berlutut dan memohon ampun. Sama halnya dengan Yulin, dia kini terus menangis dan ketakutan. Jika sampai identitasnya sebagai mata-mata dari keluarga Sangguan itu terbongkar, maka dia tidak akan selamat. Melihat hal itu, Bailey Jingwei tampak menyeringai. Lalu dia kemudian memberi isyarat pada Sangguan Fei Yun. Fei Yun segera memahami maksud dari Bailey Jingwei dan dia berkata, bangunlah. Meski kalian pantas mati karena dosa kalian, tapi aku sebagai Raja Pedang akan memberi kalian kesempatan. Jika kalian bisa menjawab pertanyaanku, maka aku akan mengampuni nyawa kalian dan membiarkan kalian hidup. Terima kasih Yang Mulia, tolong berikan petunjuk Anda, kata kelima orang itu dengan terburu-buru. Fei Yun mengangguk, lalu perlahan dia menatap mereka semua dan berkata, kalian mungkin tidak tahu, aku Sangguan Fei Yun telah dikaruniai bakat sejak kecil. Kekuatanku luar biasa dan telah menarik perhatian dari para master di Dongzhou. Sampai pada akhirnya, aku bisa mencapai gelar master pedang nomor 1 di Dongzhou. Tapi karena aku bukan generasi pertama, aku tidak bisa mewarisi posisi patriark dan menyerahkannya pada kakak tertuaku. Setelah itu, aku kemudian memilih untuk meninggalkan keluarga dan mengambil jalan yang berbeda. Aku berniat untuk membuat keluarga cabang di tempat lain, di mana akulah yang akan menjadi patriarknya. Bukankah menurut kalian aku cocok dengan itu? Tentu saja Yang Mulia, Anda sangat pantas, kata mereka serempak dengan ketakutan. Bagus. Karena kalian mengakuinya, maka sekarang aku akan mengajukan pertanyaan lain. Keluarga Sangguanku memuja leluhur setiap tahun. Mereka harus mandi dan membakar dupa untuk menghormati leluhur. Berapa kali aku harus melakukannya? Hah? Semua orang tampak terkejut. Mereka yang tidak berasal dari keluarga Sangguan jelas tidak tahu kebiasaan ini. Jadi, kenapa itu ditanyakan pada mereka? Hanya Yulin yang menjadi incaran dalam skema ini. Dia kini menjadi gelisah. Dia tahu betul akan semua itu, tapi dia tidak tahu apakah dia harus menjawab atau tidak. Bailey Jingwei menatap mereka semua dan berkata, sekarang jawablah pertanyaan dari Yang Mulia. Kenapa kalian masih diam? Apakah kalian tahu bahwa tidak menghargai kesempatan itu adalah dosa yang besar? Yakinlah, selama kalian bisa menjawab, kami pasti akan melepaskan kalian. Bailey Jingwei terus memancarkan serangan psikologis, terkhusus itu pada Yulin. Segera keringat dingin mengalir di dahi kelima orang itu. Mereka semua tampak gemetaran. Lalu salah seorang berkata, Yang Mulia, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak berani membohongi Anda.
Jadi tolong ampuni nyawa saya. Fei Yun melirik pria itu. Lalu perlahan dia menggelengkan kepalanya dan dia tahu bahwa orang ini bukanlah dari keluarga Sang Guan. Tapi dia tidak bisa melepaskan orang itu begitu saja. Sang Guan Fei Yun kemudian menjentikan jarinya dan pria itu langsung meledak seperti bom daging. Darah segera menyebar ke segala arah sampai mengenai keempat orang lainnya. Itu jelas adalah dominasi yang mutlak. Bahkan keempat orang lainnya itu sampai ketakutan dan terjatuh. Ketidaktahuan adalah dosa, dan siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang sederhana ini, maka layak untuk mati, kata Bai Li Jingwei sambil tertawa. Kalau begitu, apa kau tahu jawabannya? Bai Li Jingwei menatap salah seorang yang ada di sana. Pria itu semakin ketakutan dan kakinya pun menjadi lemas. Dia bahkan sampai kencing di celana. Melihat itu, Sang Guan Fei Yun merasa jijik dan hampir muntah. Sepertinya kau ketakutan akan mati. Jadi, coba katakan apa jawabanmu? Tanya Bai Li Jingwei sambil menyeringai. Tuan, sesungguhnya keluarga Sang Guan memuja leluhur setiap tahun dan mandi seminggu sekali, katanya. Bai Li Jingwei melirik orang itu dengan tatapan tajam. Dia seolah berkata, benarkah itu? Lalu Bai Li Jingwei memastikan dengan menatap mata dari Sang Guan Fei Yun. Tapi Sang Guan Fei Yun tidak mengatakan apapun. Dia menjentikkan jarinya dan pria itu sekali lagi meledak. Sekali lagi tekanan mental menjadi sangat berat untuk ketiga orang yang tersisa. Dua orang lainnya jelas tidak tahu jawabannya, tapi Yulin tahu benar. Hanya saja dia ragu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Karena jika dia menjawab dengan benar, maka dia akan ketahuan sebagai mata-mata dari keluarga Sang Guan. Tapi jika dia tidak mengatakannya, maka dia akan mati seperti dua orang lainnya. Yulin sadar benar bahwa kedua jalan ini bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Dia tidak bisa mati dengan begitu menyedihkan. Bai Li Jingwei kini tampak menyeringai saat melihat ekspresi dari Yulin. Lalu dia kemudian berjalan ke depan dan menepuk bahu Yulin, lalu berkata dengan pelan, "Tenanglah. Kau pasti sudah melihat apa yang terjadi pada dua orang sebelumnya. Akan sangat disayangkan jika kau tidak mengatakan apapun dan mati sia-sia. Percayalah padaku, jika kau bisa menjawabnya dengan benar, maka kau tidak akan mati. Bahkan, aku akan memenuhi satu keinginan terakhirmu. Aku bisa melihat bahwa kau cukup tampan dan bakatmu tidak terlalu buruk. Kau harus memikirkan ini dengan baik-baik." Bai Li Jingwei benar-benar menggoda Yulin dan membangkitkan keinginannya untuk bertahan hidup. Yulin berpikir keras, apalagi jika dia diingatkan dengan keinginan terakhirnya untuk menikahi King Yan dan menjadi patriark dari keluarga Sang Guan. Dia benar-benar tidak rela mati dengan sia-sia, bahkan jika itu artinya dia harus mengkhianati keluarganya sendiri. Yulin perlahan memantapkan hatinya. Dia tidak ingin mati. Dia ingin memenuhi semua keinginannya itu. Jika dia membuka rahasia ini, dia bisa menjual keluarganya dan dia bisa menjadi tangan kanan dari Sang Guan Fei Yun. Lalu dia juga bisa meminta supaya King Yan dibebaskan dan supaya King Yan tetap berada di sisinya. Ini adalah jalan yang bagus dan kesempatan baginya. Maka Yulin memilih jalan ini. Yulin kini menggigit bibirnya lalu berkata dengan wajah serius, "Yang mulia, saya Sang Guan Yulin memberi hormat pada paman." Yulin membungkukkan badannya dan berteriak dengan lantang. Senyuman merekah di bibir Bai Li Jingwei dan juga Sang Guan Fei Yun. Akhirnya sang mata-mata telah tertangkap. Belum lagi
pernyataan bahwa dia memanggil Fei Yun sebagai paman, mereka langsung menyadari bahwa Yulin bukanlah orang biasa. Dia sungguh adalah tangkapan yang besar. Kau memanggilku paman. Apa kau sungguh mengetahui tradisi dari keluarga Sangguanku? Tanya Fei Yun. Tentu saja paman. Keluarga Sangguan akan membakar 36 dupa setiap tahun untuk menghormati 36 generasi leluhur yang telah meninggal di pertempuran. Lalu akan dilanjutkan dengan mandi selama 12 jam dalam seharian penuh. Dan pada mandi yang kedua akan dipersembahkan seekor kurban untuk memuja leluhur. Selain itu, ini juga menunjukkan arti dari 36 minggu kesempurnaan, mendoakan jiwa-jiwa dari mereka yang telah gugur. Jawab Yulin dengan penuh keyakinan. Mendengar itu, Fei Yun pun tidak bisa menahan tawanya. Tidak buruk, kamu benar-benar memahami semua tradisi ini, dan tidak mungkin orang luar akan memahaminya. Jadi aku sangat yakin kalau kau adalah keluargaku. Mendengar itu, Bai Li Jingwei pun tertawa. Jadi benar anak ini adalah mata-mata dari keluarga Sangguan. Mendengar itu, Yulin menjadi gugup karena dia ternyata masih dianggap sebagai mata-mata. Bai Li tahu bahwa Yulin saat ini ketakutan. Jadi dia kemudian berkata dengan santai, "Jangan gugup tuan muda. Kami sudah berusaha keras untuk menemukanmu. Kami tidak memiliki niatan buruk padamu. Kami hanya ingin kamu memberitahu kami tentang kondisi dari keluarga Sangguanmu sekarang. Kau tidak perlu khawatir untuk dicap sebagai pengkhianat, karena cepat atau lambat, Yang Mulia Raja Pedang Fei Yun akan menjadi pemimpin keluarga Sangguan di Dongzhou. Karena itu, keputusanmu sangatlah tepat. Apa yang Perdana Menteri katakan itu benar. Selama kau membantuku, aku akan menyiapkan kursi yang layak untukmu. Dan kau telah memanggilku paman. Kalau begitu, katakan padaku, siapa ibumu? Yulin segera bersujud dan menceritakan semua asal-usulnya. Dan perlahan Fei Yun pun menjadi cerah serta memahami semuanya. Jadi ternyata kau adalah anak dari Kak Yu Heng. Sudah lama aku tidak melihatnya. Padahal dulu hubungan kami sangat baik sebelum aku memutuskan untuk meninggalkan Dongzhou. Paman benar, ibuku seringkali menyebut nama Anda, dan dia mengatakan kalau dia sangat merindukan Anda, kata Yulin sambil tersenyum dengan puas. Fei Yun pun tampak mengangguk dan senyuman kegembiraan pun terlihat di wajahnya. Lalu Bai Li Jingwei melihat mereka berdua dan kemudian menyela. Sekarang paman dan keponakan telah bersatu kembali. Ini jelas adalah berita yang sangat menggembirakan. Tapi sebelum kalian melanjutkan perbincangan kalian, aku ingin tahu apakah ada mata-mata lain yang datang ke istana ini selain dirimu. Apakah dua orang itu juga berasal dari keluarga Sangguanmu? Yulin melirik dua orang yang tersisa dan berkata, Perdana Menteri, tidak mungkin orang menyedihkan seperti mereka berasal dari keluarga Sangguanku. Oh, baiklah. Kalau begitu mereka adalah orang luar. Jadi aku akan membiarkan para penjaga untuk membawa mereka pergi. Tidak bisa. Jika mereka pergi, mungkin saja mereka akan membocorkan apa yang terjadi di sini. Mereka harus mati, kata Yulin. Tenanglah Tuan Muda Yulin, Anda tidak perlu khawatir. Aku akan menemukan orang untuk merawat mereka. Jadi aku akan membiarkan keduanya untuk pergi, kata Bai Li sambil tertawa. Tapi wajah Yulin menjadi masam. Saya tidak bisa membiarkan itu. Jika mereka membocorkan masalah ini, maka itu akan menimbulkan masalah yang baru di masa depan. Karena itu mereka harus mati. Yulin segera melompat dan melepaskan pukulan pada kedua orang itu.
Mereka berdua terlempar dan terkapar seketika. Tidak satupun dari mereka yang masih bernafas sekarang. Bahkan jika mereka berada di tahap 9 dan tahap 8 ranah virtual, mereka masih tidak bisa bertahan dari serangan Yulin yang berada di ranah Soul Fusion. Keduanya mati seketika dan jiwa mereka pun hancur. Bai Li Jingwei mengerutkan keningnya. Dia tidak mengatakan apapun. Yulin kemudian berbalik dan segera membungkuk. "Paman, Perdana Menteri, maafkan atas kelancangan saya karena membunuh mereka tanpa izin." "Tidak masalah, itu hanyalah masalah kecil," kata Bai Li Jingwei sambil tertawa. "Yang lebih penting, Tuan Muda Yulin, bisakah kau sedikit menjelaskan tujuan kalian kali ini?" Yulin sedikit ragu-ragu untuk sesaat, tapi dia sudah menjadi pengkhianat. Karena itu dia tidak bisa ragu lagi. Yulin kemudian mulai menceritakan semua rencana dari Sangguan Fei Xiong. Mendengar semua itu, Bai Li Jingwei pun tertawa. Seperti yang diharapkan, keluarga Sangguan memang berniat untuk melakukan penyerangan kedua. Kalian mengumpulkan kekuatan dan menyusun strategi di dalam kota. Tapi di mana kalian bersembunyi? Yulin menyeringai dan kemudian berkata, "Rumah kuno milik keluargaku." Mendengar itu, Bai Li Jingwei tampak termenung. Rumah kuno keluargaku, sepertinya itu cukup akrab di telingaku. Tidak hanya akrab, tapi Perdana Menteri sendirilah yang memperlakukan keluargaku seperti tamu. Pemilik keluarga ini tidak lain adalah Gu Yifan. Apa? Jadi tuanku adalah salah satu mata-mata dari keluarga Sangguan? Tapi aku sebelumnya mendengar dari Yang Mulia bahwa keluarga Sangguan tidak memiliki bakat seorang alkemis. Jadi bagaimana bisa kalian memiliki orang seperti tuanku? Siapa yang mengatakan kalau dia adalah bagian dari keluarga kami? Dia hanyalah bajingan yang secara tidak sengaja kami manfaatkan untuk menyukseskan rencana ini, kata Yulin sambil menggertakkan gigi. Tampak kebenciannya tertuju pada Sofan. Lalu sekali lagi Yulin berkata, "Tuan Perdana Menteri, Gu Yifan memang adalah mata-mata dari keluarga Sangguan. Tapi dia sesungguhnya hanyalah cadangan. Dia bertugas untuk menggantikan saya. Tapi meski begitu, Anda harus memusnahkan dia untuk mencegah informasi ini menyebar." Bai Li Jingwei tampak merenung sesaat. Dia bisa melihat bakat dari Sofan dan akan sangat disayangkan kalau dia harus menyingkirkan Sofan. Karena itu Bai Li Jingwei mulai berpikir tentang alasan dari Sofan sampai mau digunakan oleh keluarga Sangguan. Jika masalahnya adalah ketenaran dan juga kekayaan, maka dia pikir dia bisa merekrut Sofan dan membawanya ke ibu kota. Bai Li Jingwei kemudian menatap Yulin dan berkata, "Tuan Muda Yulin, kali ini kamu telah sangat berjasa pada pamanmu. Kontribusimu ini akan selalu diingat, dan jika bukan karena informasi darimu, istana pasti akan mengalami kekacauan saat penyerangan terjadi. Jadi, ini menjadi pengingat yang baik untuk kami." Yulin pun tampak puas karena mendapatkan banyak pujian. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan bagi Yulin untuk menyingkirkan Sofan. Lalu dia berkata, "Perdana Menteri, Gu Yifan akan sangat berbahaya jika sampai dia lepas dari tempat ini. Jadi lebih baik serahkan dia pada saya dan saya akan menghabisinya. Tapi sebagai ganjarannya, saya ingin gadis yang bersama dengan Gu Yifan dilepaskan. Biarkan dia menjadi milikku. Aku bisa melihatnya. Jadi gadis itu adalah wanita yang dicintai oleh Tuan Muda," kata Bai Li sambil tersenyum. Yulin tidak bisa menyembunyikan apapun lalu kemudian menganggukkan kepalanya. Bai Li mengerti dan kemudian dia berkata, "Tuan Muda tidak perlu khawatir. Kami tidak akan menyakiti Nona Muda.
Apa yang Perdana Menteri katakan itu benar. Bagaimanapun gadis itu merupakan keponakanku, jadi aku tidak akan menyakiti dia, kata Sangguan Fei Yun. Mendengar itu Yulin merasa lega, lalu dia berkata lagi, kalau begitu biarkan saya menghabisi si bajingan Gu Yifan itu. Tidak, ini masih belum saatnya. Aku masih membutuhkan dia, kata Bailey sambil tersenyum. Kenapa? Bukankah dia bisa saja membocorkan informasi kita pada keluarga Sangguan? Justru itu yang aku inginkan. Dia akan memberikan berita pada keluarga Sangguan dan membuat mereka menyerang istana, kata Perdana Menteri sambil menyeringai. Tidak, jika Perdana Menteri ingin menyebarkan berita, biarkan saya saja yang melakukannya, kata Yulin yang merasa tidak senang. Tapi Bailey Jingwei berkata, Anda tidak bisa melakukan itu karena Anda telah tersingkir dari seleksi ini. Hanya anak itu yang namanya jelas masuk ke dalam daftar dan pergi ke ibu kota kekaisaran. Aku tersingkir? Kenapa? Itu adalah tugasmu. Setelah ini, Tuan Muda akan kembali dan memantau pergerakan Sangguan Fei Xiong. Lalu, aku akan menggunakan Gu Yifan untuk mengirimkan informasi palsu. Apa Anda sudah mengerti? Tanya Bailey Jingwei sambil tersenyum. Tunggu, kenapa kita harus melakukan itu? Kita sudah tahu posisi dari keluarga Sangguan. Kenapa kita tidak langsung menyerangnya? Yulin tampak sangat kesal. Tuan Yulin, mohon tenang. Kamu sepertinya masih belum mengerti akan maksudku. Saat ini jika kita menyerang keluarga Sangguan yang berada di rumah keluargaku, mereka pasti akan sadar dan kemudian akan melarikan diri dengan sangat cepat. Itu akan menjadi kerugian besar bagi istana Fei Yun. Karena itu, kita akan menjebak mereka dan membiarkan mereka menyerang istana Fei Yun. Dan setelahnya, kita akan menghabisi mereka semua. Mendengar itu tubuh Yulin bergetar. Tunggu, menghabisi mereka semua? Ya, aku adalah orang yang rakus dan aku tidak ragu untuk melakukannya, jawab Bailey Jingwei sambil tertawa. Selain itu, dengan kematian mereka semua, maka Dongso akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Lalu pamanmu bisa menguasai Dongso dengan jauh lebih mudah. Dan begitulah Anda dapat hidup dengan tenang bersama dengan wanita yang Anda cintai di sana. Anda tidak perlu khawatir, semua rahasia ini akan terjaga dengan sangat rapi. Dan Anda pasti akan menjadi pahlawan di masa depan karena bisa bertahan. Mendengar semua itu, Yulin tampak agak ragu untuk sesaat. Dia benar-benar telah mengkhianati keluarga Sangguannya, dan perasaan bersalah kini memenuhi hatinya. Tapi, jika dengan begitu dia bisa bersama dengan King Yan, maka dia tidak akan mundur. Sekarang, Tuan Muda Yulin telah mengerti kondisinya. Maka mari kita akhiri pertemuan kita kali ini, kata Perdana Menteri sambil mengepalkan tangannya dan membungkuk. Yulin pun segera membalasnya, lalu dia kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah dia keluar, Bailey Jingwei tampak menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Pria yang munafik, dia benar-benar picik dan egois. Sangguan Fei Yun kemudian berkata dengan suara dingin, bagaimanapun aku telah memutuskan hubunganku dengan keluarga Sangguan, jadi Anda tidak perlu mencemaskan apapun. Kita bisa membunuh mereka semua. Bailey Jingwei tertawa. Sejak awal saya memang tidak pernah berencana membiarkan kedua bocah itu pergi. Aku hanya menggunakannya sebagai bidak catur. Dia akan berguna untuk mengawasi rumah kuno milik keluargaku dan pergerakan dari keluarga Sangguan. Tapi sebelum itu, ada sedikit hal yang menarik perhatianku. Apakah benar Raja Pedang memiliki hubungan baik dengan anak itu? Fei Yun tak kuasa mencibir. Hubungan tai kucing.
Gadis yang merupakan ibunya itu adalah pelacur. Dia sangat agresif dan orang tua ini tidak menyukainya. Aku tidak menyangka bahwa dia bisa memiliki seorang anak. Sepertinya laki-laki yang mendapatkannya sangat malang. Rupanya Raja Pedang sangat mahir dalam bersandiwara, berpura-pura memiliki hubungan yang baik. Sungguh itu sangat mengejutkan. Tapi di samping semua itu, yang lebih mengejutkan adalah hubungan tuanku dengan keluarga Sangguan. Dia adalah orang yang sangat berbakat dan akan sangat disayangkan jika sampai terbuang sia-sia. Mungkin aku harus menemuinya dan memastikan beberapa hal. Sangguan Feiyun pun mengangguk. Lalu setelahnya mereka berdua pun pergi meninggalkan halaman belakang untuk menemui Zofan. Dan sampai di sini dulu spoileran kali ini. See you again di next video dan bye.